Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin dan madhlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma fadna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga kita diberikan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Semoga Allah tolong kita, saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu itu. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita, dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama karya beliau, dan kita masih membahas bab yang sama, dan hadis Al-Miqdam bin Ma'ad ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka sampaikan kepada dia, aku mencintainya. Sampaikan kepada dia bahwa dia mencintai saudaranya tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang atau hadis sahih kata Tirmidzi. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah jelaskan bahwa pentingnya mencintai dan mengungkapkan rasa cinta, dan cinta tidak cukup hanya dirasa di dalam hati, tapi perlu diungkapkan, perlu disampaikan. Dan ini adalah salah satu keindahan agama yang kita cintai ini. Bagaimana Islam memerintahkan kita untuk mengungkapkan rasa cinta, dan mengungkapkan rasa cinta mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang Allah ridhoi dan Allah cintai, salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin sebagian pihak mengatakan Islam adalah agama teroris dan kekerasan dan seterusnya, sedangkan inilah ajarannya dan inilah sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah pentingnya kita mempelajari Islam dengan utuh dan menyelami, bukan hanya melihat dari permukaan yang rentan menimbulkan kesalahpahaman. Kalau kita menyelami sebagaimana kita berusaha mengkaji sebuah kitab ulama seperti Riyadhus Shalihin, maka akan terungkap dan akan tersingkap bagaimana kualitas sebenarnya dari agama ini. Dan diantaranya, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka sampaikan bahwa dia mencintainya. Itu pelajaran besar dalam hadis ini. Dan di antara pelajaran dari hadis ini dibawakan oleh para ulama, seperti ucapan dari Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, bahwa al-mahabbat wal 'adl min asbabi nizami umurin nas. Cinta dan keadilan adalah salah satu sebab teraturnya urusan-urusan manusia, terorganisasinya urusan-urusan, terorganisirnya urusan-urusan
manusia, seimbangnya kehidupan manusia, atau kehidupan manusia akan berjalan dengan utuh. Artinya untuk bisa menjalankan urusan kita di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, kita dengan anak-anak kita, atau kita dengan lingkungan, atau kita dengan urusan kantor atau bisnis kita, atau segala aktivitas, maka Allah mengatakan kita butuh dua sifat ini, kita butuh dua values ini. Yang pertama cinta, yang kedua keadilan. Cinta dan keadilan adalah salah satu sebab utama dan pondasi terorganisirnya urusan-urusan manusia, lancarnya urusan-urusan manusia, berjalan dengan baiknya urusan-urusan manusia. Dan kalau kita melihat hadis ini, bahwa cinta yang dimaksud adalah bukan hanya kita mencintai, bukan hanya kita mencintai misalnya pekerjaan, atau kita mencintai seseorang, tapi kita harus mengungkapkan dan membangun rasa cinta itu. Makanya kemarin kita jelaskan bahwa pentingnya hadis ini menunjukkan at-tawaddudi wa ta'aluf, pentingnya saling mencintai dan saling menyayangi dan mengasihi. Wa izalatul ikhtilaf bainal mu'minin, dan menghindari segala bentuk potensi konflik di tengah-tengah umat, menghindari segala bentuk potensi konflik di tengah-tengah umat. Jadi sekali lagi, kita bukan hanya perlu mencintai, tapi kita harus membangun hubungan kebersamaan yang didasari dengan rasa cinta. Dan kita mulai dari skop yang paling kecil, rumah tangga kita dengan istri atau kita dengan suami. Apalagi misalnya rumah tangga adalah urusan yang paling kompleks, paling ribet, dan kita nggak bisa melepaskan diri dari itu 24 jam kali 7. Apapun yang kita kerjakan, urusan anak itu pasti ada di dalam pikiran kita. Urusan istri kita, urusan suami kita selalu ada dalam pemikiran kita. Mau kita ada di mana, kita lagi segala macam, karena itulah rumah tangga. Maka untuk bisa sukses menjalani itu, kita bukan hanya perlu mencintai pasangan kita, tapi kita harus membangun hubungan yang saling mencintai. Kita mencintai pasangan kita mencintai kita, dan seterusnya. Itu hal demikian. Begitu juga dengan anak. Kita nggak akan bisa kontrol anak kita, apalagi ketika dia masuk boarding school, atau dia kuliah, dia kos, atau dia di luar daerah, atau dia di luar negeri. Gimana kontrol anak kita? Setelah taufik Allah SWT, kalau ingin berjalan lancar, kita bisa kontrol dengan cinta dan keadilan. Itu poin, karena itu hal yang penting. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatkah bagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf ketika diajak berzina? Laula an ra'a burhana rabbi, kalau saja Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Rabbnya, dan salah satu makna tanda tersebut adalah wajah ayahnya. Jadi ingat bagaimana ayahnya yang sangat mencintai beliau itu menasehati, memberikan value, memberikan konsep, dan perbuatan ini menabrak pondasi yang dibangun sang ayah yang sangat mencintai beliau, dan beliau mencintai ayahnya. Jadi itu bentuk. Jadi kalau secanggih apapun, gak bisa kita kontrol anak kita hari ini. Bahkan seringkali anak-anak lebih canggih daripada orang tuanya. Tapi urusan bisa terjaga setelah taufik Allah SWT apabila kita membangun rasa cinta di tengah-tengah kita. Begitu juga dalam bahkan urusan kantor, urusan kerjaan. Gimana mengontrol tim secara utuh? Susah, gitu loh.
Tapi kalau setelah taufik Allah, kalau kita bangun rasa cinta di antara anggota tim atau di antara anggota divisi, dan mereka benar-benar mencintai satu dengan yang lain, dan mereka mencintai pekerjaan mereka, mereka mencintai apa yang mereka kerjakan, lalu mencintai teammate-nya, anggota tim yang lain atau partner mereka, maka integritas akan terjaga dan work ethic akan kuat dan performance itu akan bagus. Kenapa? Karena masing-masing saling mencintai. Dan mereka bukan hanya bekerja hanya untuk uang. Kalau bekerja hanya untuk uang, itu sangat rapuh. Apabila ada opportunity mendapatkan uang lebih besar di tempat lain, dia akan meninggalkan kita, atau dia akan meninggalkan timnya, atau dia mendapatkan opportunity, mendapatkan uang walaupun dari pintu yang tidak halal, dia akan bermain di tengah-tengah kita sendiri. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta di dalam hal tersebut. Jadi lihat bagaimana para ulama bahwa urusan manusia itu akan teratur, akan berjalan lancar, akan berjalan baik apabila dibangun di atas cinta dan keadilan. Cinta dan keadilan. Ini hal yang penting yang perlu kita camkan. Makanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan masalah ini. Sampai saya mengatakan apabila seseorang mencintai saudaranya maka ungkapkan. Karena ini bukan hanya cerita romantis atau romansa hubungan, tidak. Ini berkaitan dengan semua hal. Gitu. Ini berkaitan dengan kehidupan. Ini berkaitan kesetiaan. Ini berkaitan dengan kinerja. Ini berkaitan dengan peran masing-masing di setiap bidang atau di setiap sendi kehidupan. Jadi sangat dalam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan hendaknya kita camkan masalah ini, karena manusia apabila hidup tanpa cinta dan hidup tanpa atau bekerja tanpa cinta, dia akan kehilangan energi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dan lain-lain. Semua gerakan itu dibangun di atas rasa cinta, sadar atau tidak sadar. Tapi pertanyaan siapa yang kita cintai, itu poin. Siapa yang kita cintai? Bahkan ulama mengatakan sebuah renungan yang menarik, bahwa semua hal itu dibangun di atas rasa cinta, termasuk benci pun itu karena cinta. Orang yang punya rasa cinta tidak akan membenci sesuatu. Tapi tidak sebaliknya. Jadi bayangkan, sampai antitesa cinta itu lahir dari cinta. Jadi cinta bisa melahirkan hal yang merupakan opposite atau antonim atau antitesa dari cinta itu sendiri. Itu kekuatan cinta. Dan dijelaskan para ulama. Jadi semua gerakan, semua langkah itu dibangun di atas rasa cinta. Termasuk benci pun itu karena cinta. Marah pun itu karena cinta. Tapi cuman kita nggak sadar, atau kita belum mengerti bagaimana mengkorelasikan antara benci dan cinta. Tapi itu yang terjadi. Sadar atau tidak sadarnya kita itu perkara lain. Mengerti atau tidak mengertinya kita itu perkara lain. Tapi fakta adalah fakta. Makanya ini adalah hal yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, pentingnya mencintai dan bersikap adil, dan pentingnya mengungkapkan rasa cinta. Karena urusan-urusan kita itu dibangun di atas ini. Dibangun di atas dua hal ini. Dan tentu saja cinta lebih tinggi daripada keadilan. Dan mungkin suatu saat kita bisa bahas masalah itu. Tapi sekali lagi, kalau kita ingin berhasil di rumah tangga, ingin berhasil di keluarga, ingin berhasil di pekerjaan, ingin berhasil membangun bisnis, ingin berhasil membangun lingkungan, ingin berhasil membangun ekosistem, ingin berhasil membangun apapun, maka bangun dari rasa cinta. Bangun dari rasa cinta.
dan hindari semua hal yang bisa merusak rasa cinta, dan menghindari atau menghilangkan semua hal yang bisa merusak rasa cinta atau membuat di antara kita saling membenci, saling curiga atau apa. Itu hal yang penting, karena ini yang akan membuat kita akan berhasil. Karena kehidupan itu berat, hadirin. Kehidupan itu berat. Rumah tangga berat, keluarga berat, membangun bisnis itu berat, membangun lingkungan itu berat. Dan yang memudahkan itu adalah cinta. Jadi cinta bukan hanya memperlancar, tapi mempermudah, memperlancar dan sangat mempermudah. Makanya Pak, ada ungkapan di tengah-tengah para ulama, idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Apabila cintamu itu jujur, maka semua akan mudah. Semua akan simpel. Orang kalau lagi jatuh cinta nggak ada yang berat sudah. Ya. Kalau cintamu itu jujur, maka tidak ada yang, semua mudah. Menjadi suami atau menjadi istri itu susahnya minta ampun. Tapi kalau kita sudah mencintai rumah tangga kita sudah mencintai pasangan kita, maka fal kullu hayyin. Fal kullu hayyinun, semua mudah. Menjadi orang tua itu susahnya minta ampun. Ngurus anak tuh capeknya luar biasa. Ribetnya luar biasa. Menguras tenaganya luar biasa. Tapi kalau kita sudah mencintai anak kita, semua jadi mudah. Semua mudah. Kita kayak punya Allah kasih ekstra energi untuk kita untuk kerjaan itu semua. Orang ngebangun bisnis, siapa yang nggak pernah gagal? Bangun misalnya trial and error. Capeknya minta nanti gagal, ditipu sana, ditipu sini, dizolimi sana. Tapi kalau orang sudah mencintai bidangnya atau mencintai bisnisnya, maka semua akan mudah. Fal kullu hayyinun. Dan dia akan mudah menerima kenyataan, mudah menerima kegagalan. Jadi bukan mudah artinya pasti langsung sukses 100% nggak pernah gagal, bukan. Tapi mereka akan mudah menjalani semua dinamika itu. Dan akhirnya Allah kasih taufik untuk berhasil. Makanya penting membangun hal tersebut. Penting membangun hal tersebut. Kalau nggak akan berhasil. Atau susah sekali. Atau kalaupun berhasil, kita setengah hati, capek. Nanti capek hati, capek perasaan, nyesek. Dan kita nggak menikmati proses dan hasil yang kita dapatkan. Disitulah peran dari hadis ini secara luas, secara utuh. Mengapa Nabi SAW mengatakan idza ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Karena ini adalah kunci keberhasilan di berbagai macam bidang. Sekali lagi ini bukan romantis banget ya. Ya ini romantis, clear. Tapi bukan hanya itu. Ini mencakup semua aspek kehidupan kita. Dan ini sangat menentukan keberhasilan hubungan sosial kita dan akan mempengaruhi berbagai macam urusan dan tanggung jawab kita. Karena urusan dan tanggung jawab kita itu tidak bisa dilepaskan dengan manusia yang lain. Karena kita makhluk sosial. Manusia memang diciptakan demikian, membutuhkan yang lain. Terlebih lagi hari ini, gitu. Terlebih lagi hari ini. Dulu mungkin sebagian atau zaman dulu banget manusia bisa hidup misalnya misalnya 1 pekan itu mengerjakan seluruh kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang. Sekarang siapa yang bisa demikian? Bisa.
Kalau lapar dia berburu, lalu habis itu diproses sendiri, dikulitin sendiri, dipotong-potong sendiri, lalu dibakar sendiri sampai seterusnya. Lalu nanti kalau dia butuh tempat tinggal, dia buat sendiri rumah yang sederhana. Sekarang siapa yang bisa demikian? Gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita benar-benar makhluk sosial yang membutuhkan pihak lain. Dan urusan-urusan kita setelah taufik Allah SWT itu sebabnya adalah kinerja dari pihak lain dan ta'awun atau kerjasama di antara kita. Maka kalau kita tidak berhasil membangun rasa cinta di antara kita, maka kita akan punya masalah besar dalam kehidupan. Dan ini tidak bertentangan dengan tawakal, karena Allah dan Rasulnya SAW menyuruh kita untuk membangun rasa cinta itu. Dan kita mengerjakan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ungkapkan rasa cinta itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, rutin jaga kesehatan. Ayo, terlibat langsung di gerakan sehat bermanfaat bersama Muhajir Project Peduli. Insya Allah, setiap kegiatannya membawa maslahat besar bagi kita maupun saudara-saudara lainnya. Apa saja kegiatan dan manfaatnya? Donor darah. Selain bermanfaat bagi kesehatan kita, dengan izin Allah, 1 kantung darah yang kita donorkan dapat menjadi sebab 1 hingga 3 nyawa terselamatkan. Khitan massal mendukung perjuangan lebih dari 100 anak laki-laki muslim per tahun dalam menunaikan syariat Islam berupa khitan. Webinar kesehatan gratis, menambah pengetahuan seputar masalah-masalah kesehatan dan tata laksana pencegahan atau penanganan penyakit sebagai ikhtiar preventif terhadap penyakit. Pelayanan kesehatan gratis, berkesempatan mengecek kesehatan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol dalam darah secara rutin. Kacamata ilmu, menjadi bagian perjuangan para penuntut ilmu yang berikhtiar menjaga kualitas penglihatan untuk menunjang aktivitas menuntut ilmu. Raih seluruh pahala dan manfaat yang bisa kita raih dengan terlibat dalam rangkaian program Gerakan Sehat Bermanfaat, baik sebagai peserta maupun pihak yang mendukung terselenggaranya program tersebut dengan cara berdonasi. Semoga setiap donasi yang disalurkan membawa keberkahan dari Allah untuk kita maupun saudara-saudara muslimin lainnya yang terlibat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening